Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syeds alaihissalam untuk pergi ke seluruh penjuru alam semesta untuk membuat batasan alam jin, setan, dan alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, jin adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata. Mereka bisa melihat manusia, tapi tidak sebaliknya. Namun ada yang mengatakan kalau dulu manusia ternyata bisa melihat jin. Seandainya bukan karena Nabi Syeds, manusia sampai sekarang bahkan masih bisa melihatnya. Benarkah dulunya manusia bisa melihat jin? Mengapa hal ini dikaitkan dengan Nabi Syeds? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami isi cerita. Nabi Syeds adalah salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syeds adalah putra Nabi Adam dan tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang tersebut dalam Al-Quran. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas al-Anbiya, Syeds artinya anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam dan Siti Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri, Qabil. Kisah terbunuhnya Habil oleh Qabil ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, Habil, tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Karena perbuatannya itu, Qabil harus menanggung dosa yang terus mengalir sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dibunuh satu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuh itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang bernama Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal senada juga disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memulai perkara baik yang disyariatkan maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang mulai perkara jelek maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui Habil terbunuh, Nabi Adam sangat bersedih dalam waktu yang lama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi seorang nabi. Dari keturunannya akan ku menjadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung, dan apabila lahir anak itu, berilah ia nama Syeds. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya, setiap kali melahirkan, Hawa selalu melahirkan anak kembar. Namun, kelahiran Nabi Syeds tidak memiliki saudara kembar. Ketika Hawa mengandung Nabi Syeds, kandungannya tidak terasa berat, dan Hawa melahirkannya tanpa bersusah payah. Tajlang Rudi mengatakan dalam buku Akhlak Para Nabi bahwa Syeds lahir 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil. Dalam kitab Qasas al-Anbiya, sebagaimana diceritakan oleh Salim Umar Alatas, disebutkan bahwa Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syeds untuk meneruskan wasilah kenabian. Syeds menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam juga memberitahukan kepada Syeds tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Syeds untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting.
Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu. Kemudian Nabi Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syed serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Kabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Perlu kita ketahui, kejahatan Kabil bukan hanya membunuh saudaranya Habil, tetapi Kabil tidak mengikuti syariat yang dibawa Nabi Adam dan membebaskan anak keturunannya melakukan maksiat. Tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, hingga dari keturunan Kabil lah muncul alat musik yang dipakai untuk mengiringi tarian yang semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa. Jiwa mereka terpenjara dalam buayan hasrat untuk mendapatkan kepuasan. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina. Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada anaknya Syed. Diriwayatkan semenjak Adam diturunkan ke bumi, dia hidup berumur 1000 tahun. Wahab bin Munabih mengatakan, ketika Adam meninggal, Syed telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Syed telah diwasiati untuk memerangi saudaranya, Kabil. Dia pergi untuk memerangi Kabil, dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syed memperoleh kemenangan dan dia menawan Kabil. Kabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Lalu Syed menjawab, "Lalu kenapa kau tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu, Habil." Jawaban Syed pun sangat logis dan penuh dengan pertanyaan moral. Kenapa kau tidak menjaganya? Pertanyaan yang menyinggung kontradiksi antara kata-kata dan tindakan Kabil. Ini menggambarkan bagaimana dosa dan kejahatan dapat merusak hubungan persaudaraan, dan juga menggambarkan kedalaman rasa bersalah atau mungkin penyesalan yang dihadapi Kabil jika dia sampai menyadari kesalahannya. Kemudian Kabil ditawan oleh Syed, kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Anak-anak Kabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikubur di dalam bumi." Iblis membawakan 2 batu hablur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Kabil ke dalam ruang antara 2 batu hablur itu, memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu, sehingga dia tidak akan mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-menerus sujud kepada Kabil. Sementara Syed, setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Kabil, pulang ke negeri Hindi, India, Syed terus melanjutkan tugasnya sebagai nabi dan pemimpin spiritual keturunan Adam yang taat kepada Allah. Nabi Syed dipercaya melanjutkan dakwahnya untuk mengajarkan tauhid dan hukum-hukum Allah kepada manusia. Setelah kepergian Nabi Adam dan Hawa, Allah menurunkan 50 sahifah kepada Nabi Syed. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak, dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran, dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Mengenai kisah Nabi Syed memisahkan alam manusia dengan alam jin seperti yang dikatakan bahwa Syed mendapatkan tugas dari Allah. Ia mendapat mandat meneruskan wasilah kenabian. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Syed untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, Kabil. Salah satu tugasnya adalah membuat batas antara alam manusia dan jin. Sebelum Syed bertugas, dahulu masih bisa dilihat jin atau syaitan
yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan, Adam telah diperlihatkan jumlah manusia, angka keturunannya yang bertambah. Kemudian Nabi Adam AS berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian terpilihlah di antara anaknya yakni Sits menjadi orang yang menutup pandangan manusia melihat jin. Pada saat itu tidak ada batasan dunia antara jin dan manusia. Dan hal tersebut menjadikan manusia bisa melihat jin yang sedang beraktivitas layaknya manusia. Akan tetapi, berkat doa dari Nabi Sits, salah satu anak Nabi Adam manusia kini tidak bisa lagi melihat jin dan memisahkan antara dunia jin dan manusia. Kisah tersebut perlu dikaji lebih mendalam mengenai sumber-sumber yang syahih yang dapat dipercaya. Tidak ada riwayat atau kisah spesifik yang secara langsung menghubungkan beliau dengan peristiwa ini. Dalam Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap, dan mereka memiliki dunia mereka sendiri yang berbeda dengan manusia. Tidak ada keterangan yang sahih yang menjelaskan bahwa ada masa tertentu di mana manusia bisa melihat jin secara umum, dan kemudian kemampuan itu hilang. Pada dasarnya, manusia memang diciptakan dengan keterbatasan dalam hal penglihatan terhadap makhluk gaib seperti jin. Hal ini adalah bagian dari ujian di dunia, di mana manusia harus beriman kepada yang gaib, tak terlihat, termasuk keberadaan jin, malaikat, dan hal-hal yang tidak tampak oleh mata. Dalam ajaran Islam, manusia bisa melihat jin hanya jika Allah menghendakinya, misalnya melalui kejadian-kejadian tertentu atau sihir yang dilarang. Namun, ini bukanlah sesuatu yang umum atau diceritakan secara spesifik dalam sejarah Nabi Sits. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.